terkena infeksi tertentu atau kena kanker gitu. Oke, jadi kalau HIV itu adalah virusnya, Iya. ya, kalau AIDS itu adalah penyakitnya gitu ya, kurang lebih ya. Oke, tepuk tangan dulu buat Habibie ya. Keren banget Habibie dari tadi aktif nih, dia langsung mau menjawab. Teman-teman ada yang punya pendapat lain nggak? Ada? Setuju semua sama Habibie? Setuju. Oke, kalau setuju kita bisa lanjut, next. Ya, jadi memang HIV adalah Human Immunodeficiency Virus ya, atau virus bernama HIV ini dia menyerang sel darah putih. Nah, sel darah putih itu fungsi utamanya adalah untuk sistem kekebalan tubuh. Ya, ada sel darah merah, kita nyebutnya namanya eritrosit. Ya, jadi nggak usah asing sama bahasa yang istilah-istilah medis, saya akan kenalkan juga ya, supaya kalian nanti paham. Kalau misalkan kalian cek lab gitu ya, nggak ada ditulis sel darah merah, sel darah putih, nggak ada yang ditulis seperti itu. Di kertas lab itu biasanya namanya sel darah merah itu eritrosit. Ya, kalau sel darah putih adalah leukosit. Nah, seperti halnya kita manusia ya, leukosit itu punya banyak ragamnya. Ya, ada kalau kita manusia ya, ada yang jadi pilot ya, ada yang jadi dokter ya. Terus ada yang jadi apa lagi? Ada yang jadi polisi ya, ada yang jadi maling bahkan. Nah, ini CD4 ini adalah salah satu nama dari sel. Misalkan ada manusia namanya Habibie. Ya, gitu. Jadi ini si CD4 ini ya dia namanya gitu. Nah, CD4 ini dia punya peran dalam sistem imun. Ya, fungsinya apa? Ketika dia nanti ada infeksi ya, dia laporan nih ke sel darah yang lain. Teman-teman, ini ada benda asing masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Benda asing apa? Apapun. Ya. Tak terkecuali hanya makhluk hidup ya. Misalkan kamu ketusuk paku gitu ya, terus kemudian ada memar gitu ya, ada darah yang keluar gitu ya dari darah, terus itu nanti akan aktif tuh. Teman-teman, ini ada luka, kita harus bantu untuk menyembuhkan, paling tidak mencegah infeksi utamanya kalau sel darah putih. Nanti dibantu sel-sel lain ya untuk menutup lukanya dan sebagainya gitu. Nah, si HIV ini jahatnya ya, dimana kan harusnya ini polisi itu kan menangkap malingnya ya, tapi ini malingnya malah ngegebukin polisinya gitu. HIV ini kuatnya bukan main. Kenapa? Karena yang harusnya dia bisa diatasi oleh sel darah putih bernama CD4 ini ya, dia justru malah CD4-nya yang diinfeksi, yang diserang. Nanti akan saya kasih gambarnya gitu. Sehingga apa? Karena dia diserang, makin banyak sel imun yang CD4 yang hancur ya, maka tubuh akan melemah. Kenapa? Karena pelindungnya kita nih di tubuh kita ini kok malah diserang gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ketika ada infeksi penyakit lain ya, entah itu misalkan cacingan gitu ya, ada infeksi cacing atau ada bakteri lain dari makanan gitu ya. Akhirnya apa? Yang harusnya bisa diatasi oleh si sel imun ini, dia tidak bisa karena udah dilumpuhkan, istilahnya seperti itu ya. Jadi apa? Jadinya ya banyak penyakit oportunis kita menyebutnya ya, yang aji mumpung. Kalau oportunis itu ya, aji mumpung nih, mumpung imunnya lemah, kita serang aja gitu. Yang sebetulnya biasanya kita biasa seperti ini ada kuman nih pasti yang masuk. Misalkan saya bernafas nih, sekarang ada kipas angin ngembus ke saya. Ini bakteri bertebangan nih sebetulnya. Cuma karena imunnya bagus, imunnya kuat, kita nggak ada merasa apapun gitu. Karena sudah diatasi oleh sel darah putih seperti itu. Ya, utamanya biasanya kalau kita bahayanya kuat ya, kita akan merasakan demam dulu gitu. Ada demam, makanya kita demam, menggigil, itu yang kita rasakan biasa seperti itu. Nah, itulah HIV. Ya, bahayanya seperti itu. Terus kemudian AIDS ini apa dong? Betul, itu adalah penyakitnya, tapi bukan sembarang penyakit. Ya, tidak semua orang yang terinfeksi oleh HIV ya, itu pasti mengalami AIDS. Tidak, karena AIDS ini adalah sindrom. Sindrom artinya apa? Kumpulan gejala. Jadi dia udah kompleks fase akhir ya, di mana memang udah berat banget kondisinya gitu. Jadi misalkan kalau ada orang baru kena HIV gitu ya, terus baru seminggu 2 minggu dia akan biasa saja gitu ya, nggak ada seperti kamu AIDS ya, enggak kayak gitu. Itu udah butuh bertahun-tahun untuk ke fase AIDS ini, dan tentunya dengan catatan nanti dia tidak mengkonsumsi obat apapun, dibiarkan begitu saja gitu. Tapi kalau sudah sampai fase ini memang berat sekali kondisinya, bahkan dokter pun kewalahan gitu. Karena apa? Karena yang dilawan bukan cuma si HIV. Ingat seperti yang saya bilang tadi, HIV itu membuat lemah sistem imun kita gitu. Sehingga apa? Ketika dia sudah di fase akhir, yang royok tuh bukan cuma si HIV. Kalau HIV-nya aja sih nggak ada masalah sebetulnya.
masalahnya ada TBC bisa nyerang kita juga, ya nggak? Terus apalagi? Ada flu misalkan, ada apalagi diare, kita bisa terserang berbagai hal kayak gitu. Karena apa? Polisinya udah dilumpuhkan, jadi udah dikeroyok nih, gitu. Kebayang ya? Nah terus kalau B20 tuh apa sih? Kok ada B20? Di sini saya nggak jelasin nih, karena kebetulan mungkin tidak familiar ya kalau B20. Kalau B20 sebetulnya sih ini pemahaman antara dunia kedokteran aja ya, karena kan penyakit itu banyak banget penyakit itu ada 69.000 kalau kita mau tahu gitu ya. Saya sebagai dokter juga tidak hafal semua 69.000 penyakit itu. Jangan kira anak FK itu semuanya belajar 69.000 penyakit langsung tahu semua gitu ya. Lulus 69.000 penyakit tahu gitu ya. Enggak, itu banyak banget codingannya dan kita mempermudahnya dengan codingan itu supaya kita tahu, oh ini B20 adalah penyakit ini. Terus kemudian A, kode B, kode C, kode D, dan seterusnya kita nanti akan tahu. Gitu, supaya tidak miss gitu. Karena banyak sekali. Kalau kita ngasih nama 69.000 nama, kebayang nggak kayak apa ngafalinnya, ya kan? Nah, jadi pakai coding istilahnya. Next. Nah, HIV itu bentuknya kalau kalian lihat seperti ini ya. Sekilas mirip apa nih? Hah? Apa kayak gini? Ada nggak bentuk kayak rambutan mungkin ya? Atau apa ya? Kayak gitu. Nah, dia itu badannya itu bentuknya bulat, ya dia mempunyai istilah ini yang menginfeksi kita, yaitu DNA-nya ya atau RNA-nya ya. RNA itu seperti codingan kalau kita manusia itu ada laki-laki, perempuan, itu nanti kita punya kromosom ya. Kromosom itu nanti menentukan jenis kelamin laki-laki, perempuan ya. Kalau kalian belajar di IPA, ada yang anak IPA? Nah, semuanya kayaknya enggak nih. Nah, kan ada ya menentukan XY, XX untuk jenis. Nah, ini nanti di dalamnya ini ada informasi kode genetik yang menghancurkan kita gitu, yang menghancurkan si sel CD4-nya ini dari dalam gitu. Yang harusnya dia sel itu normalnya dia bisa bereplikasi atau membelah diri ya dengan cara apa? Dia ada kode nih. Kodenya ini kayak istilahnya turunan dari yang maha kuasa gitu. Kamu terlahir sebagai wanita. Kamu terlahir sebagai laki-laki. Kamu punya genetik yang misalkan rambutmu panjang, warnanya hitam, ya. Terus apa? Tingginya sekian gitu. Kan ada yang tinggi badannya, ada yang pendek badannya, semua diatur dalam kode genetik ini. Ya, termasuk si sel imun ini dia punya kode di mana dia diprogram untuk kamu lawan kuman gitu. Nah, itu di sini terprogram. Nah, masalahnya adalah si CD4 ini kan tugasnya tadi saya bilang seperti polisi ya. Dia memanggil nih kalau ada masalah. Nah, ini sebagai ancamannya si penjahatnya. Penjahat ini bisa ngebobol dindingnya si CD4 ini, dia masuk ke dalam selnya. Selnya dia sebenarnya seperti ini kurang lebih. Di dalamnya ada kode genetik dan dia numpang hidup di dalamnya. Kalau si virus ya bedanya sama bakteri, virus itu tidak bisa hidup tanpa inang. Tahu inang? Inang itu adalah sel induk. Ya, jadi kalau misalkan dia terbang di udara, dia tidak hidup. Dia butuh nebeng untuk hidup dan berkembang biak. Istilahnya seperti itu. Dia masuk ke dalam sel, ini yang namanya dinding selnya nih, dinding selnya, ya. Terus dia masuk ada inti sel. Nah di inti sel ini ada DNA namanya, ya. DNA itu dia harusnya kalau membelah diri dia akan replikasi ya kita nyebutnya ya. Itu dia akan memperbanyak diri, kemudian akhirnya apa? Jadi banyak sel imun kita, gitu. Jadi kayak beranak pinak lah. Tapi karena ada si sel HIV ini, dia mengacaukan tuh, dia nitip nih genetiknya dia disisipin. Gitu sel imunnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kacau. Sel imunnya tidak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya karena ini salah kode nih. Gitu. Ya kalau misalkan komputer bahasanya gitu dihack. Ya, bahayanya itu ya. Kebayang ya. Jadi masalahnya di mana ya? Ini tingkatnya tingkat sel. Oh, kalian nggak semuanya masuk ke kedokteran kan? Nggak semuanya masuk ke kedokteran. Nah, saya ajarin kedokteran kayak gini. Ya, oke, next. Sedikit aja, moga nggak pusing. Nah, terus dari kapan nih datangnya si virus ini kok tiba-tiba datang muncul? Ternyata dari awalnya itu menurut peneliti ya, dia itu dari tahun 1920 sebetulnya awalnya itu terinfeksi dari kera. Jadi kera itu kan ya tidak berakal ya. Jadi dia berhubungan dan sebagainya dan sebetulnya tidak separah pada manusia gitu ya. Karena kera itu punya sel imunnya sendiri ya, yang sifatnya primitif gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak terjadi dan tidak menular awalnya ke manusia. Namun karena suatu hal yang kita tidak tahu mengapa gitu, dia menginfeksi manusia. Gitu pada tahun 1920 itu diteliti. Nah,
Awalnya dia hanya menginfeksi manusia dan berubah menjadi namanya jadi HIV tadi gitu ya. Tadinya kan simian imunodefisiensi virus. Simian itu artinya diambil dari bangsa primata ya, kera gitu ya, atau simpanse gitu. Nah, berubah jadi human immunodeficiency virus, kemudian terinfeksi awal dari wilayah Kongo ini, Afrika gitu ya. Entah karena mungkin kalau edukasi seksualnya juga kan tidak ada ya saat itu ya, maksudnya tidak ada masalah HIV, jadi tidak ada edukasi seksual, edukasi tentang penyakit menular seksual itu tidak ada gitu, jadi semua menyebar. Kemudian karena zaman dulu kan zaman perang dunia ya, jadi banyak sekali orang-orang Afrika ini yang diasingkan, yang dijadikan budak dan sebagainya. Akhirnya apa? Menjelajahlah mereka, melaut mereka, dibawa ke daerah Karibia hingga akhirnya dibawa ke Amerika Serikat ya. Dari Amerika Serikat pada tahun 84 ini baru ditemukan oh ternyata HIV ini bisa menyebabkan penyakit yang bernama AIDS gitu. Awalnya cuma infeksi virus biasa dikiranya seperti itu. Ternyata kok makin ke sini kok jelek banget kondisi orang-orang yang terinfeksi HIV ini gitu, menjadi perburukan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya barulah diketahui oh AIDS itu ternyata disebabkan oleh HIV pada tahun 84. Dan setelah 84 ya seperti yang kita tahu sekarang, dia menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan sampai di Indonesia. Ya, kita juga udah tidak bisa men-tracing lagi ya, nggak bisa mengelacak lagi seperti halnya waktu zaman pandemi COVID ya. Kita tahu itu awalnya dari Wuhan gitu, dari China gitu kan. Tapi ketika sudah menyebar luas, ya kita udah nggak tahu lagi sejarahnya bagaimana tuh dia bisa menyebar ya nggak. Kalau di Indonesia dari apa? Dari Depok ternyata ya. Awal kasus pertamanya ya. Masuk sejarah tuh Depok di Indonesia. Ada orang Depok? Ada. Oh, ada orang Depok. Bangga kamu ya masuk sejarah Depok ya. Tapi aman ya sekarang ya. COVID sudah terkendali, jadi nggak usah khawatir. Bahkan saya pun sekarang kemana-mana sudah tidak pakai masker. Tapi untuk HIV ini bandel banget. Kalau COVID masih mending, dia menyerang saluran nafas, imunnya sehat, bisa dilawan. HIV, imunnya diserang, ya susah. Siapa yang mau ngelawan gitu ya. Jadi mengertilah mengapa HIV ini menjadi tantangan yang besar buat kita semua. Jadi ya memang untuk mengatasi HIV salah satu caranya adalah dengan mencegah gitu. Karena untuk mengobati kita masih terus berusaha sejauh ini ya. Oke, next. Nah, ini gambaran aja kasus HIV di Indonesia itu seperti apa. Di tahun 2020 ada survei yang menunjukkan bahwa jumlah penyakit orang dengan HIV/AIDS atau ODHA kita nyebutnya itu ada sekitar 543.100. Ini yang terdata ya. Yang kita tahu memang tidak semua orang itu bisa mengetahui kondisinya seperti apa ya. Ada juga yang belum bisa atau belum siap menerima kondisinya gitu, sehingga dia tidak jujur, sehingga dia takut, dia malu, dia ragu gitu. Jadi banyak yang saya yakin banyak yang masih belum terdata. Tapi ini aja yang terdata jumlahnya sudah menyentuh angka 500 ribuan. Kalau dibandingkan, ini hampir 7 kali kapasitas Stadion Gelora Bung Karno. Tahu seluas apa Stadion Gelora Bung Karno? Nah, ini dikali 7. Ya, kapasitasnya. Sebanyak apa itu? Ya, tapi bukan berarti kita wah gawat dong, kita takut. Enggak, justru karena sebanyak ini kita harus bagaimana caranya supaya kita putus rantai penularannya, kita gandeng orang-orang yang memang sudah terlanjur terinfeksi. Seperti itu. Itulah peran kita sebagai generasi muda. Ya, saya masih muda nggak sih? Masih ya, alhamdulillah kayaknya seumuran ya. Aku lagi nggak terima ya kayaknya tadi. Oke, jadi ini sekilas gambaran aja supaya kita tahu seberapa sih yang kita harus tangani. Oke, next. Nah, apa saja sih faktor HIV/AIDS? Nah, ini menjadi pertanyaan nih dan pasti akan kita pelajari gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak sampai kejadian. Ada yang tahu nggak faktor risikonya apa aja? Udah sharing-sharing? Ayo, siapa yang mau tahu? Tahu, nggak apa-apa, sebut aja. Yang lain, ayo kamu siapa? Diva namanya ya? Siapa? Dila. Ya, silakan coba Dila. Menurutmu apa sih yang kira-kira bisa membuat kita tuh tertular HIV/AIDS? Apa? Sebut aja, anything. Pengguna narkoba. Oke, pengguna narkoba yang seperti apa? Apa semuanya? Enggak semuanya. Yang seperti apa coba? Kayaknya temenin saya deh di sini deh. Berdiri. Ada mic lagi nggak tadi panitia? Ya nggak apa-apa, kita maju aja sharing-sharing aja maju coba Dila. Nggak apa-apa biar temennya bisa ngeliat muka Dila semua. Ayo maju. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Dila.
Ada mic lagi nggak panitia? Ada, oh, oke. Kita sharing dulu sama Dila nih. Dila canggih nih. Udah kuliah? Iya, kuliah. Jurusan apa? Aku manajemen bisnis. Manajemen bisnis, belajar HIV luar biasa. Tepuk tangan buat Dila. Keren, keren, keren. Oke, menurutmu apa aja sih faktor risiko dari HIV/AIDS tuh? Kalau faktor resiko, faktor yang menyebabkan ya. Kalau menyebabkan, setahu saya itu bisa dari narkoba, tapi nggak semua jenis narkoba, Oke. karena narkoba itu bisa jadi obat juga ya. Oke, oke. Terus apa lagi? Satu lagi mungkin dari pergaulan ya. Pergaulan yang seperti apa tuh? Bergaul sama temen gini kan bergaul kita ya. Gimana, gimana? Pergaulan yang terlalu bebas. Terlalu bebas. Oke, terus? Seks bebas, melakukan seks sesama jenis, itu kan Oke, bisa terus? menimbulkan HIV yang Oke. akhirnya akan menjadi AIDS. Oke. Ada lagi? Dua itu aja? Iya. Oke, tepuk tangan lu buat Dila. Silakan kembali Dila. Iya. Atau mau tetap di sini? Enggak ya. Oke, ada lagi nggak temannya selain Dila? Modi kayaknya mau jauh nih Modi nih. Ayo Modi. Maju. Ada lagi nggak kamu mau ini? Oke, silakan. Keren. Semangatnya, tepuk tangan lu buat Modi. Itu. Ambil maju. Ayo kita maju ke depan. Apa-apa? Kalau dari aku kemarin sempat searching Oh, sempat searching, keren banget. Kamu dari jurusan apa? hukum. Hukum, luar biasa. Tepuk tangan buat Modi. Apa yang kamu searching? Sebenarnya setahu aku itu kalau misalkan jarum suntiknya, Jarum suntiknya? ya jadi misal jarum suntiknya setelah dipakai sama orang yang sudah HIV atau AIDS, terus ternyata dipakai ulang atau bagaimana sama orang yang belum terjangkit, nah itu bisa kena. Oke, berarti masih kaitan sama narkoba ya? Ya, oke. Sip, tepuk tangan lu buat Modi. Oke, jadi udah mencangkup mungkin 2/7 ya dari semuanya ya. Oke, ini saya garis besarkan aja ya. Next. Jadi sebetulnya faktor risiko tuh banyak banget ya. Yang pertama, bahkan transfusi darah itu bisa menjadi faktor risiko. Infeksi dari ibu ke anak, hubungan seks berisiko tinggi, menggunakan narkotika suntik, dan membuat tato. Ya, tentunya dengan tanda kutip semua ya. Ya, kita bahas yang pertama dulu nih, yang hits banget di mana-mana, hubungan seks berisiko tinggi. Ini bahayanya kenapa? Karena menargetkan utamanya generasi muda. Ya, generasi muda yang belum menikah, yang senang jajan gitu ya mungkin ya. Terus banyak banget sekarang tuh stigma, bukan stigma ya, doktrin yang mengajarkan kalau bahwa kita harus menerima pergaulan bebas gitu ya. Ya kan seperti yang kalian tahu ya, ini mengapa saya kasih gambar begini, karena mereka supaya menyerang doktrinnya itu ke generasi muda yang suka warna-warni. Anak kecil kan diajarinnya warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru gitu kan. Pelukisme agung, supaya kayak memang kita terlahir seperti itu ya. Parahnya memang dulu itu dianggap sebagai suatu gangguan mental ya. Tapi karena mereka yang punya kuasa mendoktrin, ya mungkin kalian sudah sadari sendiri ya. Kalau kalian buka Netflix atau mungkin YouTube gitu ya, kalian disodorin filmnya pasti nggak jauh-jauh menyodorkan tentang LGBT misalkan. Ya, itu sih it's okay, kita terbuka terkait berbagai persepsi. Ya, saya sebagai dokter tidak berhak untuk menjudge ya, khususnya mungkin juga kalian tidak berhak untuk menghakimi seseorang, tidak. Tapi yang saya fokuskan di sini adalah terkait risiko yang mungkin terjadi apabila kita hidup seperti itu. Ya, tadi sudah dibahaskan ya, ada lelaki suka lelaki, ya, itu apakah normal? Ya, tidak ya, karena memang kita itu diciptakan Tuhan, lelaki perempuan untuk berkembang biak ya, dengan normal gitu. Kenapa lelaki sama lelaki itu justru membuat kita berisiko tinggi? Kenapa? Karena hubungannya itu melalui lubang yang tidak seharusnya. Ya, laki-laki sama laki-laki ya mau gimana, lewat dubur biasanya. Nah, dubur itu tidak diciptakan untuk berhubungan seksual. Gitu, sehingga apa? Sehingga di situ sangat mungkin terjadi iritasi. Dubur tidak bisa menghasilkan sebuah pelumas, gitu. Beda dengan vagina, gitu, ya. Kalau vagina secara alamiah dia bisa mengeluarkan pelumas sehingga ketika terjadi gesekan, ya, itu tidak terjadi iritasi yang bisa membuat perlukaan di dalam mukosa. Mukosa itu dinding bagian dalam.
Ya, kalau kalian tahu, kalau kalian melihat mulut, ya, mulut kan ada sisi di luarnya ya, sama sisi dalam. Sisi dalam itu kan kalian rasakan ya, licin, terus agak berlendir gitu ya, karena ada liur gitu ya. Itu tidak jauh berbeda dengan kondisi di bagian dalam vagina. Jadi ketika ada makanan kita di dalam nih mulut nih, di dalam mulut kita kunyah, luka nggak mulut kita? Enggak ya, kecuali makan keripik singkong ya. Terus kegigit gitu ya, nusuk kita, itu baru luka ya. Tapi kalau makannya makan nasi, bubur, rendang, luka nggak mulut kita? Enggak ya. Coba kalau misalkan kalian masukkan itu ke dalam yang memang dinding dubur gitu ya, yang tidak punya pelumas. Kalau di mulut kan ada air liur gitu ya. Di dubur ada sih cairan sekret namanya gitu ya, tapi dia tidak sebanyak itu ketika dia keluar dirangsang oleh suatu benda asing dari luar gitu. Akhirnya apa? Lecet, luka. Akhirnya apa? Ya, disitulah pintu masuk virus HIV. Jadi bukan masalah gangguan mental terus dia tidak, kalau misalkan orang laki-laki suka sama laki-laki dan dia tidak berhubungan seksual lewat anal gitu ya, ya nggak akan tertular HIV. Jadi fokusnya bukan di gangguan mentalnya gitu ya. Terbayang ya? Oke. Terus apa lagi yang bisa resiko seks tinggi? Suka jajan apa? PSK misalkan. Kenapa PSK juga? Kan PSK sesama perempuan nih. Ya, sesama perempuan, dari laki-laki ke perempuan gitu ya. Gitu ya. Terus harusnya normal dong, ya nggak? Kenapa bisa tertular? Ya balik lagi tadi, dia gonta-ganti pasangan. Masalahnya kita nggak tahu pasangan yang dia ajak hubungan itu adalah pasangan yang sehat atau yang tidak sehat, gitu. Ya nanti saya jelaskan ya, kenapanya kalau di lewat hubungan seksual kok bisa menular, sementara kalau misalkan lewat keringat kok nggak bisa tertular, gitu. Kenapanya? Nanti kita lihat ya. Oke, terus kemudian narkotika suntik. Narkotika suntik ini bukan dari masalah kandungan obat narkotikanya, kayak tadi kan dibilang narkoba buat obatnya gitu ya. Misalkan kandungannya apa, morfin misalkan, ya, atau misalkan apalagi ganja gitu, itu tidak menyebabkan penularan. Tapi yang menyebabkan penularan adalah penggunaan narkotika suntik, jarumnya yang tidak steril. Nah, kalau jarumnya steril kayak saya juga menyuntik gitu ya. Apakah langsung otomatis semua yang disuntik akan terinfeksi HIV? Tidak. Karena kalau dokter atau di rumah sakit tenaga medis, dia menggunakan jarum yang masih dibungkus plastik dan steril gitu. Sementara kalau yang pengguna narkoba, mereka menggunakan satu jarum untuk berkali-kali pakai, tukeran sama temannya, bagi dong gitu ya. Saya sih nggak pernah lihat langsung ya, tapi di film kan begitu ya. Oke, jadi itu yang menjadi pintu masuk. Jadi kita udah dibuat ada kulit lapisan epidermis namanya, bagian kulit terluar. Terus itu sebagai dinding, supaya apa, benda itu tidak langsung masuk ke dalam badan. Ini dimasukin lewat jarum, ya otomatis jalan pintas dong. Ya nggak? Ya jadi nggak ada lagi barriernya gitu. Makanya ini tidak, termasuk membuat tato. Membuat tato bukan masalah gara-gara gambar kucing jadi ketularan gitu. Nggak ada hubungannya ya. Atau gara-gara pakai tato-tato tempel gitu ya. Nggak ngaruh itu. Karena apa? Di luar permukaannya. Yang dimasalahkan adalah penggunaan tato yang pakai jarum. Dan balik lagi konsepnya sama. Menggunakannya bergantian dengan orang yang tidak terjamin kesterilannya. Atau pengguna tatonya ini, pembuat tatonya ini ya pakai jarum yang sama untuk berbagai kliennya. Gitu. Jadi saya tidak menjatuhkan pembuat tato ya, gitu ya. Jadi nanti ada yang laporan mungkin saudaranya atau keluarganya, Mas ini kata dokter membuat tato ini bikin HIV gitu. Udah berhenti aja gitu. Jadi enggak, sebenarnya pembuat tato itu seniman kalau saya anggap. Ya seperti ini melukis ya, ada apa, seniman, tapi medianya mungkin di kulit gitu ya. Cuma sayangnya tidak semua pembuat tato itu cukup peduli terhadap kesterilan alatnya gitu. Jadi itu yang perlu diedukasi. Ya, gitu. Jadi bukan salah membuat tatonya, tapi salah menggunakan alatnya. Kebayang ya? Oke. Terus transfusi darah. Wah, Dok, ini kan transfusi darah kan kerjaannya dokter nih. Ya nggak? Transfusi segala macam. Kok bisa tertular? Nah, ini bukannya saya menakut-nakuti ya. Kalau seandainya kalian nanti suatu saat amit-amit gitu, jangan kalian deh. Orang di luar sana, ya, misalkan ada kecelakaan, terus butuh transfusi darah secepatnya. Terus gara-gara saya cerita di sini, terus saya nggak mau transfusi karena pasti terinfeksi HIV. Enggak. Karena sebenarnya gini, transfusi darah ini yang berisiko terinfeksi HIV itu apabila memang dilakukan tanpa pengawasan tenaga medis. Ya, kita nggak pernah tahu di luar sana orang tuh menjual belikan apa, bahkan menjual belikan organ aja ada. Ya, apalagi cuma sekedar darah. Ya, kadang-kadang kalau kita lagi kepepet, orang suka menawarkan hal yang enggak. Misalkan kita suka kadang-kadang nge-share ya di story gitu ya, tolong butuh golongan darah A.
gitu, guru donor B, gitu. Tapi nggak melalui PMI. Oh ya saya siap jadi pendonor, tapi nggak di screening, langsung donor. Nah itu yang gawat, ya. Kalau lewat PMI, itu mereka ada proses screeningnya. Mungkin lebih lama dan lebih mahal biayanya. Kenapa? Karena proses screening itu kita butuh reagen, kita butuh alat cek, butuh SDM ya, butuh sumber daya manusia atau ahlinya untuk men-screening supaya oh ini darah yang didonor, darah yang betul-betul aman, ya tidak ada tanda-tanda virus gitu. Tapi kalau misalkan kita skip proses itu, ya itulah risikonya yang saya maksud. Seperti itu ya. Jadi amannya sih kalau dari saya selalu kalau mau ada kegiatan donor atau apa lewat PMI ya. Jadi kalian juga yang generasi muda boleh cek udah dewasa ya. Terus kalian bisa rutin setiap 3 bulan donor darah. Bahkan yang terbaru katanya bisa kurang dari 3 bulan 2 bulan. Gitu. Tapi saya sih menyarankan 3 bulan. Karena apa? Karena produksi darah sel darah merah itu dirombak itu setiap 3 bulan. Gitu. Jadi kita akan punya amunisi baru gitu kalau misalnya mau transfusi darah. Nah itu bagus sebetulnya buat kita lakukan karena bagian dari kegiatan sosial juga. Tapi balik lagi lewat PMI ya gitu. Terus infeksi ibu ke anak. Nah ini kadang-kadang yang memang membuat kita prihatin. Kalau dari ibu ke anak ini salah satu yang paling sulit kita cegah ya nggak? Kenapa? Karena nggak mungkin dong ibu sudah punya seorang ibu nih udah hamil lama terus nggak mau menularkan ke anaknya, bagaimana ceritanya? Masa tidak dilahirkan? Kan nggak mungkin, gitu kan? Ya, jadi ini biasanya terjangkit dari pasangan-pasangan suami istri, ya, atau mungkin yang belum menikah pun, ya, dan dia tidak melakukan screening sebelum nikah. Ya, ada pranikah ya, pemeriksaan pranikah. Itu kan macam-macam, ada hepatitis B, hepatitis C, ya, talasemia. Ya, nanti kalau mau diskusi talasemia mungkin beda sesi gitu ya, nggak di sini ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk HIV juga sama, disarankan sebelum menikah cek dulu. Secinta apapun kalian ya sama pasangannya, ketika kalian tahu pasangan kalian misalkan positif HIV, apakah kalian tetap mau? Ya itu pilihan kalian gitu. Tapi yang penting kalian tahu kondisinya seperti apa. Dan kalian siap seandainya bersama dengan pasangan yang HIV, berarti kalian juga harus minum ARV atau antiretroviral, obat ARV namanya gitu. Jadi seperti itu. Saya tidak menyudutkan pihak tertentu gitu ya. Oh, kalau misalkan di HIV ya jangan dinikahin. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Ya, love is love. Ya enggak gitu ya. Kalau kalian cintanya sampai sebegitunya ya kan, dia udah positif HIV tapi saya sangat cinta sama dia. Ya, itu udah pilihan kalian. Yang penting kalian tahu dan tidak merasa dibohongi gitu. Yang perlu kalian tahu, orang itu tertular HIV udah dengan berbagai cara. Makanya kalian perlu telusuri bagaimana cara dia mendapatkannya. Gitu. Apakah dia mungkin dulunya pengguna narkoba? Jangan-jangan gara-gara itu kalian jadi sebel, jadi kesel gitu kan ya? Kita nggak pernah tahu. Ya, tapi ini penting buat kalian ya, supaya apa? Lebih berhati-hati, lebih bijak dalam memilih pasangan. Seperti kalau ibu dan anak ini ya saya bilang korban gitu. Apalagi anaknya, saya turut prihatin kalau sama anaknya gitu ya, karena dia dari lahir kan nggak tahu apa-apa, nggak ada dosanya sama sekali, terus tiba-tiba dilahirkan ya dari ibu yang memang sudah mengidap HIV. Ya it's okay, nggak ada masalah karena yang penting selama ada ARV dan dunia kedokteran itu terus berkembang, kita akan berusaha terus untuk menangani pasien-pasien seperti ini gitu. Ya terserah kalau kalian punya stigma negatif soal ini, tapi saya tidak menyarankan untuk yang ibu dan anak. Ya karena apa? Mereka hanyalah korban, gitu aja. Kalau stigma negatif ini, ya mungkin saya nggak bisa mengatur ya. Kamu misalnya punya teman kok kamu pengguna narkoba, tobat gitu misalkan, atau ya itu balik lagi ke kitanya gitu. Kita bisa menerima nggak teman yang seperti itu? Justru kita harus rangkul supaya dia tidak tersesat, gitu ya, gitu. Oke. Terus next. Nah sekarang saya mau tanya mitos atau fakta, ini sering kali ditanyakan oleh Titik Baik ini. Mitos atau fakta? Kita main mitos atau fakta ya. Next. Nih HIV bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa mitos? Nah, kalau mitos pasti, ini mitos. Kenapa mitos? Nah, itu yang kita belum tahu. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kira-kira aja. Kan salah benar tidak dinilai. Beda ya. Kayaknya tadi ada mahasiswa saya deh. Ada nggak tadi? Panitia kayaknya. Nah, itu kalau dia yang saya tanya baru dia deg-degan tuh. Oh, dia ujian sama saya gitu, takut gitu ya, itu lain. Tapi kalau misalkan kalian kan tidak saya nilai ya, jawab aja apa yang kalian tahu. Justru nanti saya tahu. Kenapa?
Kan dia ceritanya kenapa sih saya bilang nyamuk? Kan dia itu kan misalkan nih di rumah kalian ada orang dengan HIV/AIDS ya, entah siapapun itu ya. Terus kalian satu ruangan. Dia nyamuknya awalnya gigit si orang itu nih, ODHA itu. Ya, terus kemudian terbang gitu kan. Terus tiba-tiba nemplok ke kita. Pluk gitu. Kan dia ngisep darah lagi tuh. Nah, itu darah yang dari nyamuknya itu masuk ke badan kita apa enggak? Pertanyaannya itu. Satu. Terus kedua, ketika nyamuk itu gigit, ada nggak pertukaran cairan atau darah yang atau virus yang masuk ke dalam badan kita? Nah, itu maksud saya. Ada nggak kira-kira? Ada? Ya, boleh. Siapa namamu? Maju dong. Maju, tepuk tangan dulu. Ya, oleh, silakan. Namanya siapa? Aza. Aza. Tadi mikir cuma satu ya? Kalau menurut saya kenapa tidak dikeluarkan dikarenakan kalau HIV itu kan host space-nya manusia, sedangkan nyamuk itu bukan host space-nya. Jadi virusnya pun misalnya digigit ada seorang yang punya HIV digigit nyamuk, terus misalnya virusnya itu ada di darahnya kan, terus masuk ke dalam nyamuk, tapi karena si nyamuk itu bukan host space dari si HIV sendiri, maka virusnya tidak survive. Akhirnya pas nyamuknya itu gigit orang yang sehat itu tidak akan tertular karena beda sama DBD. Oke. Keren. Tepuk tangan namamu siapa? Aza. Aza. Oke, tepuk tangan buat Aza. Oke, kita lihat sini. Ya, jadi yang disebut oleh Aza itu udah benar. Ya, jadi memang balik lagi host space-nya adalah manusia. Host space itu apa sih? Adalah induknya ya, tempat dia berkembang. Ingat tadi sel CD4 yang saya sebutkan di awal, sel CD4 itu hanya ada di manusia ya. Maksudnya dalam konteks ini antara manusia dan nyamuk itu hanya ada di manusia. Gitu. Di nyamuk tidak ada sel CD4. Gitu. Sehingga apa? Ya, dia mau hidup di mana si virusnya itu. Oke, itu satu. Terus kedua, ketika dia darahnya diserap, kalaupun memang ada sel CD4 dari manusia yang terserap juga ke dalam lambungnya si nyamuk, itu pasti sudah tercerna oleh si nyamuknya. Gitu, selnya hancur, rumahnya si virus mati nih pasti ini si virusnya gitu. Bukan mati sih, lebih tepatnya itu dia pingsan. Ya, tidak aktif. Ya, jadi virus itu tidak ada yang pernah tahu dia benar-benar mati atau hancur itu seperti apa, tidak. Tapi dia bisa inaktif. Ada virusnya terdeteksi, tapi dia tidak menginfeksi. Kebayang ya? Jadi dia kayak HP mati aja geletakan gitu ya. Nggak ngapa-ngapain dia. Tapi kalau dicolokin charger, nah baru hidup lagi dia gitu. Ya, jadi kayak gitu. Dan itu bisa terjadi pada virus apapun sebetulnya, nggak cuma HIV aja. Gitu. Nah, ketika dia masuk lambung nyamuk, dicerna, proses pencernaan dia hancur. Ya, ini boleh di next. Ya, jadi jawabannya mitos ya. Next. Nah, ketika dia ini masuk, nah dia udah nggak aktif lagi tuh ceritanya. Jadi selama proses pencernaan itu dia tanda kutip dihancurkan sepenuhnya. Nah, mekanisme kedua yang tadi saya bilang adalah mekanisme mulut nyamuk yang hanya memungkinkan air liur itu disuntikan ke manusia satu arah aja dia. Gitu. Jadi ketika nyedot manusia, dia nggak ada tuh darah dari nyamuknya balik lagi ke kulit, dalam kulit nggak ada. Dia cuma satu arah dari kulit kita, dari dalam saluran pembuluh darah kita ke badannya si nyamuk. Gitu. Jadi nggak ada kesempatan buat si HIV itu masuk sebaliknya. Gitu. Karena dari bentuk mulutnya si nyamuk nih. Saya bikin gambar kartun karena kalian kayak seperti masih muda-muda gitu kan. Nah, jadi pasti suka nih kartun-kartun begini ya. Kalau saya kasih gambar nyamuk asli, aduh nanti kalian bosen gitu ya. Nah, ini gambarnya kartun aja gitu ya. Terus jadi sebenarnya dia punya di mulut nyamuk ini dia punya katup-katup untuk memisahkan nih gitu ya. Enzim dia sama darah yang dihisap gitu. Makanya dia nukerin enzimnya buat melubangi kulit kita. Itu yang bikin bentol, gatel karena benda asing kan. Terus kemudian dia sedot darah kita. Nah, itu meminimalisir infeksi HIV. Terus kemudian yang tadi sudah diceritakan ya. Jadi pada manusia HIV berkaitan dengan sel CD4 dan bereplikasi. Tidak ada sel CD4 dalam usus nyamuk. Gitu. Jadi memang itulah mengapa dia tidak bisa ditularkan lewat nyamuk. Ya, tepuk tangan buat Aza tadi udah tahu separuh dari 50% ya buat kamu ya. Tambahan lagi nanti ya. Udah tahu nih, jadi dapat 50% jadi 100% kita tahu infonya. Next. Nah, sekarang apakah HIV dapat ditularkan melalui saat kita berenang di kolam renang? Ya, kayak kita tahu ya kalau lagi berenang gitu kan, entah ada yang buang air sembarangan gitu ya, buang air kecil ya, bukan yang buang air besar ya, buang air kecil gitu kan kita tahu ya, ada yang kayak gitu ya. Pipis di kolam renang gitu.
Pasti kalau kalian orang jijian nih nggak mau berenang lagi sampai kapanpun kalau bukan kolam pribadi gitu ya. Tapi kalau di kolam renang umum kita nggak pernah tahu ada yang pipis sembarangan, ada yang keringetan tapi kan larut sama air. Bisa nggak kira-kira? Enggak, kenapa? Keluar dia ya. Ya, kayak seperti yang bilang. Next, mitos berarti dong? Ya, betul, mitos. Karena apa? Next. Ya, karena HIV tidak dapat bertahan hidup lama di luar tubuh. Seperti yang saya bilang tadi, dia butuh hospes. Dia butuh tempat tinggal. Jadi misalkan ada darah nih dari tubuh ODHA misalkan gitu, terus keluar set luka darahnya keluar gitu ya, jatuh ke lantai, terus dia mengering dalam berhitungan jam gitu ya, terus udah kalian takut di sekitar situ jadinya, ih takut terbang virusnya apa segala macem. Enggak, dia tidak seperti itu konsep penularnya gitu. Dia mungkin aja dia tersebar ke udara mungkin, tapi untuk masuk ke badan balik lagi tidak semudah itu gitu. Dan selama ini sih tidak pernah ada laporannya dia ditularkan lewat udara atau lewat air, itu tidak ada. Karena apa? Dia tidak dapat bertahan lama di luar tubuh gitu. Jadi ketika pun ada dia terinfeksi, misalkan virusnya ada nih masuk ke badan, nempel di badan kamu, belum masuk ya, nempel di badan kamu nih gitu, di sini. Terus apakah dia akan menginfeksi kamu? Tidak, karena dia 90 sampai 99% itu dia turun untuk kemampuannya untuk menginfeksi seperti itu. Jadi dia seperti virus inaktif aja. Jadi dia cuma ya terbawa angin, ya nggak, kapas aja ditaruh ketiup angin terbang. Apalagi virus yang ukurannya mikron. Ya, bukan cuma sekedar milimeter gitu, enggak, mikron. Dia sangat mudah. Ini di sekitar kita juga pasti ada virus lain, nggak cuma HIV atau apa, pasti ada. Tapi kita sehat walafiat. Kenapa? Balik lagi tadi, cara masuknya dan imun kita yang berperan. Gitu. Jadi kalian tidak usah cemas gitu. Next. Nah, sekarang selanjutnya, apakah bisa menular lewat liur, air keringat, air mata? Kenapa pertanyaannya? Bukan karena nggak ada sel lagi ya, sel CD4 lagi enggak. Itu mungkin bisa jadi salah satu, tapi ini di dalam tubuh kita juga nggak? Air liur, air keringat, air mata, gitu. Kenapa? Mitos. Mitos nggak nih? Coba next. Mitos ya. Kenapa? Karena next. Karena faktanya kalau kita berbicara, mungkin kalian pernah ada yang di SMA gitu belajar isotonik, hipotonik gitu ya, anak IPA biasanya ya. Itu kandungan konsentrat kepekatan yang ada di dalam air. Misalkan contoh, kalian minum air garam akan terasa lebih haus karena air garam itu akan mengikat cairan yang ada dalam tubuh kita. Ya, jadi kita akan dehidrasi kayak gitu. Ya, kalau misalkan kalian contoh gampangnya biasanya eksperimen-eksperimen itu kita nyemplungin kentang yang tadinya keras, padat, dimasukin ke dalam air, dia bisa jadi lunak karena konsentrasi di bagian kentang itu lebih pekat atau hipertonik dibandingkan dengan yang di luar gitu. Jadi ada perpindahan cairan di situ. Nah, ini kondisinya kalau di darah kita itu harusnya isotonik. Artinya apa? Balance dia antara yang di dalam sel, air yang di dalam sel sama yang di luar sel itu balance. Nah, ini saya ambil contohnya sel darah merah ya. Ini bukan sel darah putih, tapi ini contoh sel darah merah aja yang gampang. Jadi air yang keluar sama air yang masuk ke dalam sel itu seimbang. Ya, jadi kalau misalkan cairan di sekitarnya ini isotonik, biasanya pada plasma darah atau pada cairan darah, gitu ya, dia tidak merusak selnya sehingga virus yang ada di dalamnya aman-aman aja. Saya berlindung di dalamnya ya rumahnya nggak rusak nih, ya aman-aman aja. Tapi kalau misalkan dia di hipotonik, air yang dari luar, ya air di tubuh kita yang dari luar itu masuk ke dalam sel semua, makin banyak dia bisa pecah, lisis kalau kita bahasa kedokterannya. Jadi pecah dia. Nah, kalau sel CD4-nya itu pecah, ya otomatis rumahnya virus hilang, hancur. Jadi dia tidak bisa bereplikasi lagi. Nah, sebaliknya kalau airnya hipertonik, yang ada di dalam sel, cairannya, itu keluar semua. Ya, jadi dia apa? Kisut. Ya, tadinya yang satu meledak, yang satu kisut. Nah, itu udah nggak ideal lagi buat hidup si virus. Gitu. Jadi si air liur, keringat, dan air mata ini sifatnya hipotonik. Jadi akan langsung ngancurin sel yang ada itu. Jadi kalau misalkan ada infeksi virus masuk ke liur gitu ya, kena lewat liur kita misalkan, atau lewat keringat gitu ya, nempel. Itu langsung lisis dia. Gitu. Nah, tapi karena dia rumahnya doang yang hancur, ya mungkin nggak ditemukan virus. Mungkin. Karena virusnya langsung keluar semua tuh dari dalam sel ini. Karena rumahnya pecah kan. Keluar. Tapi masalahnya menginfeksi atau tidak?
Tidak, gitu. Jadi jangan kaget kalau misalkan, wah ini kok ditemukan virus HIV, misalkan kalau kalian sampai screening gitu ya. Tapi apakah itu aktif atau tidak? Kalau di keringat belum tentu infeksi, gitu. Ya, jadi nggak usah khawatir, gitu. Justru yang kita hati-hati adalah yang sifatnya tadi darah, terus kemudian air mani, gitu ya. Yang dari sperma seperti itu sama seperti darah. Jadi dia tempat hidup yang ideal buat si virus dan sel-selnya, gitu ya. Itulah mengapa tidak semua cairan itu bisa menjadi tempat hidupnya si virus. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya kalian bersalaman dengan ODHA, kalian berpelukan gitu ya untuk support misalkan ya, itu it's okay, nggak ada masalah. Kena keringetnya, kena air matanya, misalkan kalian usapin, itu nggak ada masalah. Ya, karena bukan seperti itu media penularannya. Ya, terbayang ya. Next. Nah, sekarang ini juga salah satu yang penting. Apa aja sih gejala HIV/AIDS? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apapun. Ada yang tahu nggak? Kalian kan selama ini melihat, khususnya yang sudah minum obat gitu ya, seperti orang sehat aja kan? Nggak ada secara fisik apa sih yang bisa kita temukan gitu. Ada yang tahu nggak? Apa sih kalau misalkan contoh ya, saya sebut demam berdarah. Kalian tahu nggak gejalanya apa? Demam, gampang ya. Demam. TBC, batuk, HIV. Hah? Ayo, nggak apa-apa, sebut aja. Kalau HIV, kayaknya ya, semua penyakit yang kalian pernah kenal, gejalanya ada di dia. Kenapa? Karena tadi saya bilang, dia itu kan nyerang security-nya kan. Security-nya dihajar, penyakit lain masuk. Jadi sebetulnya gejala spesifik dari si HIV ini tidak begitu jelas sebetulnya ya. Tapi gara-gara ada infeksi lain, ya HIV-nya sendiri bisa menginfeksi dan menimbulkan gejala. Tapi tidak seberat itu harusnya gitu. Tapi karena dia menyerang security-nya, pengamanannya, keroyokan dia datang. TBC masuk, jamur masuk, infeksi cacing masuk, ya otomatis semua gejala lengkap. Berat nggak? Berat. Makanya kita cegah supaya tidak sampai ke fase akhir yang namanya AIDS. Oke, jadi next. Nah, ini terbagi menjadi beberapa fase atau beberapa stadium. Stadium ya, karena stadium 1 itu tidak bergejala. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat antara 2 sampai 12 minggu setelah terinfeksi itu orangnya sehat walafiat, tidak ada masalah. Ya, baik-baik aja, ya. Terus kemudian pasti sadarnya cuma gini. Kemarin saya habis berisiko nih, saya habis masang tato gitu ya. Terus kemudian kok kayaknya dia ganti-gantian nih orang yang bikin tato. Jarumnya sama lagi gitu kan. Saya terinfeksi nggak ya gitu. Jadi nggak tahu, cuma keraguan-raguan aja karena dia merasa dirinya berisiko. Atau misalkan saya kemarin habis keluar nih jajan ke diskotik misalkan atau ke klub. Terus habis itu berhubungan seksual dengan PSK misalkan. Terus akhirnya pulang-pulang dia nggak tahu tuh terinfeksi atau enggak. Nah itu, dan itu biasanya 2 minggu sampai 12 minggu seperti orang sehat, nggak ada masalah. Ya, jadi apakah saya tertular? Ya nggak tahu. Tapi dia merasa baik-baik aja gitu. Dan 12 minggu. Jadi kalau misalnya di awal ya nggak tahu dia. Next. Terus kemudian stadium 2, gejalanya ringan. Ya, jadi mulai nih berlangsung selama 5 sampai 8 tahun. Gitu. Jadi nggak begitu nggak begitu sebentar ya. Jadi 12 minggu pertama nggak ada gejala, sampai 5 tahun itu gejalanya gini-gini aja. Pertama infeksi saluran nafas. Infeksi saluran nafas, terus kemudian ada sariawan, ada penurunan berat badan. Ini mesti kita waspadai. Tapi tidak semua infeksi saluran nafas ya, yang menetap dia biasanya berulang kali. Kalau ada yang punya alergi ya, kita mesti cek alergi, bener nggak dia alergi, gitu. Kalau ternyata bukan alergi, di tes alergi kok nggak ada tes alergi, tapi dia flu terus, bersin-bersin terus. Ini apa nih, gitu. Kita mesti cari tahu. Terus sariawan. Kalau ada sariawan sekali 2 kali, ya mungkin itu kebetulan memang sariawan aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berkali-kali, berulang kali, setiap bulan, setiap minggu, sariawan, terus munculnya tuh nggak cuma 1, bisa banyak di mulut. Nah itu mesti hati-hati dan periksa ke dokter. Kenapa nih kira-kira? Kayak gitu. Terus kemudian penurunan berat badan kurang dari 10% tanpa diketahui penyebabnya. Misalkan berat badanmu 50 kilo. Ya, berat badan 50 kilo, 10%-nya berapa sih? 5 kilo. Ya, berarti kalau setahun turun berat badan, bukan karena diet, bukan karena sengaja mengurangi makan, bukan karena olahraga berlebihan, ya biasa aja hidup seperti biasa. Gitu, seperti hari-harimu biasa, kok tiba-tiba badannya turun, tapi nggak nyampe 5 kilo.
Nah itu kita kadang-kadang justru nggak sadar ya, karena ya alhamdulillah berat saya turun gitu kan, nimbang beratnya turun gitu ya. Terus ternyata padahal dia nggak ada perubahan apa-apa ya, dia nggak olahraga, dia nggak makannya seperti biasa, minum manis-manis gitu, tapi tetap aja. Terus kemudian next stadium 3, gejalanya mulai sedang. Nah di sini mulai ada demam, diare, sama penurunan berat badan lebih dari 10%. Demamnya nggak cuma demam-demam sehari 2 hari, tapi 1 bulan gitu ya. Terus kemudian diarenya 1 bulan. Ya diare itu normal, yang normal diare aja udah nggak normal ya. Tapi diare yang normal ya itu biasanya 3 hari, 5 hari itu udah perbaikan. Apalagi kalau kita minum obat. Nah ini udah mau minum obat ya berulang kali tetap diare. Terus kemudian apa? Demam. Udah minum paracetamol, ibuprofen ya. Apa yang kalian temukan di pasaran gitu, tetap demam naik turun atau menetap gitu ya. Nah, itu bahaya. Terus berat badan lebih dari 10%, yang tadinya berat 50 jadi turun jadi 30 kilo dalam setahun. Penurunan drastis. Nah, itu hati-hati. Apa nih penyebabnya? Gitu. Jangan-jangan salah satunya HIV, apalagi kalau tadi kita lihat ada faktor risiko. Ya, kalau nggak ada faktor risiko kita bisa sedikit lega ya. Mungkin ya nggak lega juga sih ya, tapi ya mungkin penyakitnya bukan HIV, misalkan apa TBC atau yang tidak menular itu misalkan cancer ya. Tidak ada yang lebih baik sebetulnya ya, tapi setidaknya bukan HIV gitu ya. Pada kondisi ini. Next. Nah, terus kemudian gejala sedang yang lanjutan ya, maksudnya tambahannya lagi ada tuberkulosis. Jadi tuberkulosis itu penyakit sendiri sebetulnya. Tapi gara-gara tadi dia rusak imunnya, nebeng dia. Terus herpes zoster. Ini kalau kalian lihat ada luka koreng luas di satu sisi, ya tanpa sebab tiba-tiba muncul lenting-lenting kayak cacar air. Kita semua pernah cacar air nggak? Ada yang belum pernah cacar air? Ada? Oke. Kalau yang belum pernah cacar air mungkin sekalinya kena mungkin bisa langsung begini. Tapi kalau yang pernah ya harusnya tidak separah ini karena imunnya udah lengkap gitu ya, udah bagus gitu. Tapi kalau pernah kena cacar air itu bisa muncul, ini adalah fase lanjutnya dari cacar air gitu. Jadi herpes zoster itu fase lanjutnya. Jadi kita pernah cacar air waktu kecil ya, terus kemudian dia pingsan tuh di dalam virusnya. Jadi kayak seperti HIV juga, dia cuma tidur jangka panjang, kalau bahasa binatang tuh hibernasi gitu. Jadi hibernasi dalam tubuh kita, tapi kita merasa biasa aja. Jadi cacar air yang sembuh itu belum tentu virusnya hilang dari tubuh kita gitu. Nah, karena imun kita lemah, ya, imun kita lemah nih, terus tiba-tiba dia terbangun kembali. Bangun. Nggak ada yang jagain kita di sini. Bangun gitu. Jadi bangkit lagi tuh virusnya, si cacar air, ya, namanya varicella zoster, ya. Bangun lagi, marah dia, lebih break out lagi kalau kita bahasa gitunya ya. Akhirnya jadi gini, dan ciri khasnya ya seperti itu. Di satu sisi, ya, kanan kiri aja. Atau ya, dan di punggung biasanya paling kelihatan luas gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada koreng ya, nggak ada luka sebelumnya, ya ini jangan-jangan herpes zoster. Rasanya tuh bukan sakit, perih, panas kayak gitu. Dan ini nggak bisa dikasih obat anti nyeri biasa. Terus kemudian ada kandidiasis. Kandidiasis itu jamur. Ya, jadi jamur kalau di mulut itu putih, lidahnya putih. Dan putihnya itu bukan putih kayak dilihat lidah kan ada putih-putih dikit ya, enggak. Ini putihnya pekat kayak susu gitu ya, pekat dan tebel. Jadi kayak orang lidah itu nggak pernah dikerok gitu. Ya, bener-bener tebel. Ya. Dan itu kalau udah sampai segitu berarti dia udah berat banget kondisinya. Next. Nah, yang kita takutkan adalah ini toxoplasmosis atau encephalopati. Jadi virusnya itu, HIV-nya itu sudah membuat sampai penurunan kesadaran bahkan kematian gitu. Nah, kalau yang toxoplasmosis dia ada kuman toxoplasma namanya, biasanya pada kucing, hospesnya, dia mudah menginfeksi manusia. Gitu. Biasanya sih kalau tidak pada HIV dia bisa dilawan. Ada toxoplasma dalam tubuh tapi bisa dilawan. Tapi kalau pada HIV kan imunnya turun. Dia bisa nembus masuk ke otak. Ya. Yang perlu kalian tahu, otak itu sebetulnya organ paling terlindungi dari tubuh kita. Ya. Kenapa? Karena otak itu adalah pusatnya kita, kehidupan kita. Nafas diatur di otak, berpikir, makan, segala macam ada di otak. Gitu ya. Dan itu ada namanya sawar darah otak atau barrier otak yang sebetulnya bisa mencegah. Nah, tapi pada kondisi ini dia tidak bisa. Sehingga apa? Kejang-kejang efeknya. Terus kemudian ini penurunan kesadaran bahkan kematian. Ya, ini yang kita sebut AIDS. Gitu. Jadi udah kompleks. Dan ini bukan cuma ini aja. Ditambah gejala-gejala sebelumnya tadi. Ya, jadi lengkap. Ini fase paling lengkap. Gitu. Ya.
Ngeri ya, tapi makanya kita harus cegah. Next. Nah, apa saja yang harus dideteksi untuk HIV/AIDS ini? Next. Ya, pertama kita deteksi virusnya dulu. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran itu kita cek kumannya dulu, terus kemudian kita cek antibodinya, kita cek malingnya, kita cek polisinya. Seperti itu. Nah, terus kita cek juga nanti infeksi oportunistik tadi, kayak misalkan TBC, kita tes TBC-nya, ada nggak? Ada kandidiasis, kita kerok lidahnya, jamurnya ada nggak? Kayak gitu. Jadi nanti kita obati sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Gitu ya. Kalau memang tidak ada jamurnya, kita nggak kasih obat jamur. Kalau memang tidak ada TBC-nya, kita tidak kasih obat TBC. Kita fokus di HIV-nya. Seperti itu. Terbayang ya? Nah, ini positif jika misalkan 3 kali pemeriksaan serologi semuanya menunjukkan hasil positif. Jadi kita misalkan periksa nih, datang ke dokter, sekali, waduh Bu, positif nih. Nah, itu bukan berarti saya positif. Enggak, kita lakukan konfirmasi. Minimal 2 kali. Minimal. Kalau misalkan pertama positif, kedua positif. Kalau 2 dari 3 kan harusnya udah positif ya. Kalau memang ada kesalahan alat antisipasi gitu ya, itu akan lebih akurat gitu. Makanya sampai 3 kali. Kalau misalkan pertama negatif, next coba. Nah, ini nanti ada alurnya gitu. Pemeriksaan pertama dia negatif, ya kita sebetulnya anggap negatif. Pemeriksaan pertama positif. Pemeriksaan kedua ternyata negatif, non reaktif gitu. Nah, kita perlu pemeriksaan yang ketiga. Gitu. Jadi intinya paling tidak kita sampai 2 kali positif gitu ya. Kalau memang dia kurang dari 2 kali positif, ya curiga alatnya error. Ya enggak, misalkan 2 mengatakan negatif, 1 positif. Nah, itu sebetulnya kemungkinan besar salah di alat karena alat tidak ada yang benar-benar 100% akurat gitu ya. Makanya kita lakukan 3 kali. Jadi kalian nggak usah khawatir takut salah diagnosis terus. Waduh, nih nggak mungkin nih kalau 3 kali benar terus kalian masih denial misalkan. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Memang ada fase-fase seperti itu sih di dunia kedokteran, khususnya di bagian jiwa ya. Kalau kita baru terdiagnosa penyakit berat, pasti ada rasa denial atau menyangkal gitu. Jadi ya itu manusiawi lah ya. Oke. Next. Nah, sebelum tes HIV perlu konseling. Jadi nggak gara-gara ini saya curhat seperti ini ke kalian, HIV itu begini langsung aduh pulang cek HIV lah. Kayak gitu, saya takut hari ini jangan-jangan saya terinfeksi. Kan tadi ada fase awal ya, tanpa gejala ya. Nggak seperti itu. Kalian konseling dulu, kalian ceritakan ke konselornya. Bisa secara mandiri atau sukarela ya, namanya VCT atau PITC, nanti petugas yang datangin ke kalian. Karena apa? Karena ada laporan misalkan, oh ini misalkan tetangganya ada yang pakai narkoba suntik, terus katanya nyebar ke lingkungan sini bagi-bagi suntik, kamu juga salah satunya misalkan. Nah, kamu yang didatengin gitu. Tapi kalau yang sukarela itu cuma kamu dan Tuhan yang tahu. Gitu ya. Maksudnya saya yang merasa, saya yang mau lapor kalau saya ada risiko. Gitu. Itu nanti yang diperiksa. Next. Pencegahan. Nah, ini justru yang penting. Pencegahan. Kita nggak bicara soal pengobatan, tapi pencegahan. Tidak berhubungan seksual berisiko. Hubungan seksual boleh apalagi sudah menikah ya kan? Ya itu karena itu bagian dari sunnah kalau di Islam ya. Justru dianjurkan. Tapi kalau misalkan berisiko ini kata kuncinya. Itu yang tidak boleh. Bahkan suami istri pun kalau dia melakukan hubungan seksual yang berisiko, misalkan suaminya udah positif HIV, berhubungan seksual berisiko tanpa kondom. Balik lagi nih ke bagian yang C nih. Nah itu juga sama, tidak dianjurkan meskipun sudah menikah. Gitu ya. Jadi poinnya adalah yang berisiko. Kedua, be faithful. Kalau kita nggak bisa menjamin, ya udah setia aja, nggak usah jajan-jajan. PSK gitu ya. Atau ya PSK tuh nggak cuma cewek loh ya. Maksudnya cewek jajan cowok juga ada gitu ya. Jadi jangan ini pasti cowok-cowok nih 3 orang nih ya. Gitu langsung diliatin cewek-cewek gitu ya. Enggak, kalian semua bisa aja gitu. Tapi semoga tidak ya. Kalian harus menjaga gitu ya. Setia. Terus menggunakan kondom. Kalaupun memang harus berhubungan yang berisiko, pakailah kondom. Gitu. Terus kemudian drug, tidak menggunakan nafsa. Menggunakan nafsanya aja nggak boleh, apalagi yang suntik gitu. Terus kemudian edukasi, ya seperti yang saya lakukan ini, kita berbagi info, sharing tentang HIV/AIDS, apa yang bisa menular, apa yang tidak menular, itu peran saya dan peran kita semua gitu. Next. Nah, untuk pengobatan ini pasti yang ditunggu-tunggu. Gimana dong kalau gitu obatnya? Hingga saat ini sayangnya belum ada obat yang benar-benar ampuh gitu. Jadi udah berapa kali percobaan obat ya, bukan suatu hal. Obat itu berarti bahan kimia yang kita konsumsi gitu ya. Itu selalu gagal. Kenapa? Karena virus itu tadi bermutasi. Ya, bermutasi berubah-ubah, dia codingannya berubah-ubah. Gitu. Jadi bisa ampuh untuk satu virus belum tentu kemudian hari ampuh lagi, enggak. Gitu. Jadi itu sulit. Terus kedua, obat ARV ini bisa sementara ini ada obat yang menekan pertumbuhan virus. Gitu ya. Ada obat yang menekan pertumbuhan virus, tapi tidak menghentikan, maksudnya tidak membunuh.
Gitu. Jadi kalau hidup dengan ARV, dia hidup seperti orang pada umumnya, dengan catatan tidak terlambat. Ya, kalau misalkan masih di fase awal tanpa gejala terdeteksi, langsung kita sadar, oh ya saya minum obat ARV dan tidak putus obatnya, itu seperti orang makan nasi aja. Kita setiap hari makan nasi nggak? Kalau nggak makan nasi gimana? Ya nggak? Pasti akan ada dampak buruknya kan? Nah ini udah jadi kayak nasi nanti buat orang HIV. Nggak usah merasa, dan misalkan kalau ada ODHA ya, kalau ada ODHA misalkan merasa, aduh kok saya sendirian ya di dunia ini yang kena penyakit ini. Enggak, banyak penyakit lain kayak diabetes itu harus minum obat anti diabetes setiap saat gitu ya. Jadi banyak penyakit lain juga sama seperti itu, tidak sendiri. Nah terus kemudian apa? Konsultasi selalu dengan dokter Anda ya. Jadi jangan pernah mendiagnosa sendiri. Next. Kemudian ini kabar baiknya, potensi keberhasilan terapi HIV/AIDS di masa mendatang. Jadi dalam penelitian itu ada terapi dengan menggunakan stem cell. Stem cell itu artinya sel induk. Jadi kalau misalkan itu ibaratnya kita manusia, dia bayinya. Jadi bayi ini bisa dibentuk, nanti kamu jadi polisi ya, nanti kamu jadi dokter ya. Nah sel itu berperan sama. Nah sebetulnya pada HIV karena dia diciptakan udah ada di dalam tubuh kita gitu ya, sel-sel darah putih, nanti digantikan dengan stem cell ini, dengan stem cell yang sudah di-coding supaya dia kebal dari virus HIV. Jadi virusnya ini ketika digantikan dia tidak bisa. Next. Nah ini catatan penting yang harus kalian ingat ya, bahwa Anda tidak dapat tertular dan menularkan HIV dari kegiatan yang tidak melibatkan cairan tubuh, yang khususnya tadi bilang sperma dan darah ya dalam konteksnya di sini. Misalnya dengan bersentuhan. HIV juga tidak dapat bertahan lama di luar tubuh, di permukaan, sehingga kalian nggak usah khawatir. Terus tidak dapat berkembang biak di luar inang manusia. Ya, jadi seperti nyamuk itu tidak bisa. Itu yang kalian perlu bawa pulang informasinya gitu ya. Next. Jadi ingat kalau tadi bahasanya HIV apa? Putus, jauhi virusnya, jangan jauhi orangnya. Kalau saya putus rantai penularannya, bukan tali silaturahminya. Ya, demikian saya Rahadian Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.